Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi kelas 7 ya, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu saja mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas semua nikmat dan hidayah serta rezeki yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak bisa bertatap muka dengan kalian walaupun masih dalam kegiatan BDR ya, atau belajar dari rumah secara online ya. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, Bapak akan tampilkan slide di sini. Nah, kita akan belajar bab berikutnya setelah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Jadi kita akan belajar tentang organisasi kehidupan ya. Namun sebelum lebih jauh mengenai organisasi kehidupan itu apa ya, perhatikan dulu kompetensi intinya apa dan kompetensi dasarnya apa ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kali ini KD yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme serta komposisi utama penyusun sel ya. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian yaitu menggambar struktur sel makhluk hidup ya, yaitu pilihannya antara sel tumbuhan dan sel hewan ya. Bapak harap kalian semua bisa menyelesaikan tugas tersebut. Yang belum silakan diselesaikan ya, karena itu merupakan bagian dari penilaian yang wajib dilaksanakan oleh kalian semua ya. Nah, langsung saja, organisasi kehidupan itu apa sesungguhnya? Organisasi ya, kalau definisinya secara umum, organisasi itu ya sekumpulan dari orang-orang atau manusia yang memiliki tujuan yang sama ya. Contoh misalnya keluarga. Keluarga itu sebuah organisasi yang paling kecil itu keluarga gitu ya. Nah, keluarga itu kumpulan dari ayah, ibu, anak ya, adik, kakak, abang ya, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah begitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari keluarga kan. Jadi keluarga itu adalah sebuah organisasi. Yang paling tinggi tentu saja negara ya. Negara itu adalah sebuah organisasi ya, organisasi yang paling tinggi. PBB juga sebuah organisasi ya kan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, kumpulan dari orang-orang seluruh dunia yang memiliki tujuan yang sama, ingin mendirikan perdamaian ya bagi seluruh negara di dunia. Itu kan tujuan dari PBB kan. Nah, di sini ada kehidupan ya, organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan itu apa? Organisasi itu hierarki. Nah, hierarki itu tingkatan. Nah, ya. Jadi tingkatan-tingkatan dari mulai yang paling rendah ya sampai yang paling tinggi. Nah, tingkatan-tingkatan itu apa? Nanti kita bahas ya. Hierarki atau tingkatan-tingkatan yang menghasilkan fungsi hidup ya, atau menopang kehidupan ya. Maka disebut sebagai organisasi kehidupan. Nah, ya. Seperti apakah tingkatan-tingkatan yang Bapak maksud itu? Ini dia ya. Tingkatan organisasi kehidupan itu tersusun dari satu yaitu sel, yang kedua jaringan, kemudian organ, sistem organ dan organisme. Ya, jadi tugas kalian pada minggu kemarin menggambar struktur sel itu ya memang ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan kali ini. Ya, karena sel itu, sel makhluk hidup merupakan bagian dari organisasi kehidupan ya, bagian atau tingkatan yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah organisme. Apa bedanya antara sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme? Mari kita lihat ya, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Nah, sel itu satuan terkecil dari makhluk hidup ini ya, atau bagian, secara lengkapnya bagian terkecil dan fungsional yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sementara jaringan itu merupakan kumpulan dari sel. Jadi kalau sel bagian terkecil, maka jaringan itu disusun atau kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, ya, tingkatan berikutnya setelah jaringan, organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan.
Jadi jaringan-jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu, maka dia akan membentuk organ. Nah, tingkatan berikutnya namanya sistem organ, merupakan kumpulan dari organ. Jadi organ-organ yang berkumpul dan bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja, maka dia akan membentuk sistem organ. Nah, sementara tingkatan yang paling tinggi dalam organisasi kehidupan itu adalah organisme. Organisme itu istilah lain dari makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan itu organisme. Ya. Nah, tubuh manusia, hewan dan tumbuhan itu tersusun dari kumpulan sistem organ. Ya, pada tubuh kita ada sistem pernapasan, sistem indera, sistem pengeluaran, sistem reproduksi, sistem sistem syaraf dan lain sebagainya. Maka jika sistem-sistem tersebut berkumpul menjadi satu, dia akan membentuk organisme. Jadi inilah yang disebut dengan tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Ya, mudah-mudahan paham ya anak-anak semua ya. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, kita akan bahas dari mulai sel ya sampai organisme. Ya, kali ini kita bahas sel dulu ya. Nah, balik lagi ya. Nah, sel yang seperti Bapak sampaikan tadi diartikan sebagai bagian atau satuan terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi pada tubuh kita itu ada bagian terkecil yang disebut dengan sel. Nah, sel ini dibagi menjadi dua jenis pada makhluk hidup ya. Ada sel eukariot, ada sel prokariot. Nah, bedanya apa? Bedanya sel eukariot itu sel yang di dalamnya terdapat selaput atau membran inti. Jadi nanti ada bagian inti yang dilindungi oleh selaput atau membran. Maka makhluk hidup yang demikian, yang inti selnya dilindungi oleh membran atau selaput, maka dia dikategorikan sebagai golongan makhluk hidup dengan jenis sel eukariot. Sebaliknya, sel prokariot itu sel yang intinya tidak dilindungi oleh selaput atau membran ya. Nah, contohnya apa? Golongan makhluk hidup yang selnya jenisnya eukariot, ada amuba, ada alga, ada jamur, tumbuhan, hewan dan manusia ya. Nah, sementara yang prokariot itu contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktur sel ya. Nah, ini gambar apa? Ini bukan virus corona ya. Kok kayak virus corona, bukan ya. Ini struktur sel, lebih tepatnya adalah sel hewan. Nah, ini ada animal cell ya. Nah, kalau ini adalah sel tumbuhan. Anak-anak kira-kira bedanya apa? Coba perhatikan baik-baik. Ada perbedaan nggak? Nah, ada ya. Kalau sel tumbuhan itu bentuknya lebih kaku ya. Seperti ada sudut-sudut ya. Nah, ini nanti ada bagian yang membuatnya demikian. Kenapa berbeda dengan sel tumbuhan, dengan sel hewan ya, maaf. Oke ya. Nah, setiap sel hewan dan sel tumbuhan itu tersusun dari beberapa bagian utama. Apa bagian-bagian utama sel makhluk hidup? Yang pertama adalah membran sel, yang kedua adalah sitoplasma, yang ketiga organel, dan yang keempat inti sel. Jadi semua sel hewan ataupun sel tumbuhan ini sama, memiliki membran sel, memiliki inti sel, memiliki sitoplasma, dan memiliki organel. Ya, organela itu dalam bahasa Indonesia sesuatu yang mirip dengan organ. Nah, ya nanti perbedaannya ada di bagian ini nih. Ada organela yang ada pada sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada organela yang hanya ada pada sel tumbuhan tapi sebaliknya tidak ada pada sel hewan. Ya. Jadi nanti kita akan melihat perbedaannya seperti itu ya. Oke. Nah, yang merupakan inti sel itu yang mana pada sel hewan? Ini dia nih. Ya, inti atau nukleus. Dalam bahasa ilmiahnya inti sel disebut juga dengan nukleus. Nukleus pada golongan eukariot, ingat tadi di awal apa itu golongan eukariot? Golongan yang makhluk hidup selnya itu
ditutupi lebih tepatnya ya oleh suatu selaput ya atau membran. Ini dia. Nah, jadi yang dimaksud dengan selaput atau membran inti itu adalah ini dia. Nah, maka anak-anak setiap makhluk hidup yang selnya tertutupi oleh bagian ini disebut sebagai sel dengan jenis eukariot. Ya, ini jadi bagian pertama adalah inti sel atau nukleus. Nah, selanjutnya adalah membran. Nah, ini membran nih dia. Jadi ada membran inti, ada membran sel. Nah, kalau membran inti dia menutupi inti sel, nah maka membran sel itu terletak di bagian paling luar. Ini dia membran sel. Kemudian yang berikutnya adalah sitoplasma. Nah, ini dia sitoplasma. Ya, kemudian ada organela. Nah, organela atau sesuatu yang mirip organ yang terdapat di dalam sel hewan itu apa saja? Di antaranya adalah ada yang disebut dengan mitokondria. Nah, ini dia mitokondria pada sel hewan ya. Kemudian ada yang disebut dengan badan Golgi. Kemudian ada yang berikutnya ada ribosom, ada lisosom, ada sentriol atau sentrosom, ada peroksisom ya. Kemudian ada retikulum endoplasma ya. Nah, itu semua merupakan organela pada sel hewan ya. Nah, tolong dipahami dengan sebaik-baiknya ini ya, pahami betul. Ulang lagi ya. Nah, jadi struktur sel hewan itu terdiri dari satu yaitu inti sel atau nukleus. Yang kedua yaitu membran sel ya. Mana itu membran sel? Ini dia. Kemudian ada sitoplasma. Dan berikutnya adalah organela yang terdiri dari mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ada peroksisom, kemudian ada sentrosom, ada lisosom dan ribosom. Pak, itu fungsinya apa? Nah, nanti dulu ya, satu-satu dulu. Nah, bagaimana dengan sel tumbuhan? Bentuknya agak sedikit kaku sel tumbuhan itu. Ya, nah bagian-bagian dari sel tumbuhan itu apa saja? Apakah ada yang beda atau yang sama? Mari kita lihat. Sel tumbuhan apakah memiliki inti sel? Jawabannya iya, ini dia, inti sel, nukleus yang tersusun dari membran inti dan sebagainya ya. Kemudian ada membran plasma atau membran sel, sama ya dengan sel hewan. Kemudian sel tumbuhan juga memiliki sitoplasma. Nah, apa saja organela pada sel tumbuhan? Di antaranya ada mitokondria sama dengan sel hewan. Kemudian ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada peroksisom ya. Kemudian nah, ini yang tidak ada di sel hewan kita temukan ya. Dinding sel. Nah, dinding sel itu tidak ada di sel hewan, hanya ada pada sel tumbuhan. Kemudian kloroplas pun tidak ada pada sel hewan, hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Nah, pada sel tumbuhan apa yang tidak ditemukan? Ada sentriol. Di sini tidak ada sentriol. Sentriol itu hanya terdapat pada sel hewan saja ya. Jadi ada bagian yang sama, ada bagian yang beda ya. Diulang ya. Nah, sel tumbuhan strukturnya tersusun dari inti sel atau nukleus, kemudian membran sel ya atau membran plasma, kemudian ada sitoplasma dan organela yang terdiri dari mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, kloroplas, kemudian ada dinding sel ya ini. Oke ya, seperti itu dia ya. Ada persamaan dan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsi dari bagian-bagian tersebut ya. Membran sel itu merupakan bagian terluar pada sel. Fungsinya adalah mengatur keluar masuk materi ke dalam sel. Jadi tidak semua hal itu bisa masuk dan bisa keluar melalui membran sel. Nah, jadi membran sel itu tugasnya dia menyeleksi materi-materi mana yang layak masuk ke dalam sel atau yang keluar ya.
Sementara sitoplasma atau cairan sel itu fungsinya merupakan tempat mengapungnya organel sel, ya. Organela sel, ribosom, lisosom, retikulum, ya, plastida dan sebagainya itu kan ada di dalam sitoplasma, tempat di mana organela itu mengapung, fungsi dari sitoplasma, ya. Tempat beraktivitasnya organela-organela, ya. Nah, inti sel ini seperti ini, ya. Inti sel itu adalah pusat dari aktivitas sel. Dia di dalamnya terdapat kromosom yang mengandung DNA, ya, yang mengandung gen. Maka semua gen yang mengatur kehidupan makhluk hidup itu terdapat di dalam kromosom yang terdapat pula di dalam inti sel, ya. Atau bisa dikatakan bahwa fungsi dari inti sel itu mengatur seluruh kegiatan sel, ya, diatur oleh inti sel, ya. Nah, sekarang kita masuk ke organela, ya. Nah, seperti inilah organela yang pertama, ribosom. Ribosom itu adalah tempat di mana protein itu dibentuk, ya. Atau tempat sintesis, lebih tepatnya sintesis penyusunan protein sel, ya. Nah, retikulum endoplasma itu adalah tempat sintesis protein juga dan lemak, dan merupakan penghubung antara inti sel dengan sitoplasma, ya. Nah, badan Golgi itu adalah tempat sekresi pengeluaran karbohidrat dan lemak atau membawa protein di dalam sel, ya. Nah, ini fungsi dari organela sel, ribosom, retikulum endoplasma dan badan Golgi. Nah, ini mitokondria, ya. Mitokondria itu adalah tempat di mana respirasi atau pernapasan sel itu terjadi, ya. Nah, kalau nanti ditanyakan di mana pernapasan pada sel itu terjadi, jawabannya ada di mitokondria. Disinilah energi itu dibentuk di dalam sel, ya. Metabolisme sel itu di mitokondria. Nah, lisosom itu fungsinya menghasilkan enzim pencernaan, lalu mencerna materi tak terpakai di dalam sel, kemudian berperan di dalam peremajaan sel, ya. Kemudian yang berikutnya badan mikro, merupakan enzim pencernaan yang menetralkan racun yang merubah lemak menjadi gula, ya. Nah, inilah anak-anak, secara umum bisa Bapak sederhanakan bagaimana perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Nah, sel hewan. Pertama, sel hewan itu bentuknya tidak berubah, sementara sel tumbuhan tetap. Kenapa tetap? Karena dia tersusun dari dinding sel, ya. Kemudian sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari suatu zat yang disebut dengan selulosa. Jadi bukan selulosa, ya, selulosa. Sel hewan tidak memiliki plastida, ya. Sementara sel tumbuhan itu memiliki plastida yang di dalamnya terdapat kloroflas, ya, zat hijau daun. Sel hewan memiliki sentriol. Nah, sentriol ini berperan di dalam apa? Di dalam pembelahan sel. Jadi sel-sel itu kan beraktivitas dan membelah bertambah banyak. Nah, pada sel hewan itu proses pembelahannya diatur oleh namanya sentriol yang hanya ada pada sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, ya. Kemudian sel hewan memiliki lisosom. Fungsi lisosom itu adalah mencerna zat sisa atau zat asing yang terdapat di dalam sel. Nah, sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom, ya, tidak memiliki sentriol, tidak memiliki sentriol. Nah, sentriol hanya ada di dalam sel hewan. Jadi ada yang hanya terdapat pada sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sebaliknya ada yang hanya pada sel tumbuhan saja terdapat, tetapi tidak ada pada sel hewan. Ya, inilah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Nah, jadi seperti itulah pembahasan kita mengenai sel, ya. Ini baru sel saja, belum jaringan, organ dan sistem organ. Ya, kita cicil satu persatu, ya, supaya kalian semua paham. Nah, alhamdulillah, maka pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu, anak-anak, ya. Jadi kita hanya membahas struktur sel hewan dan sel tumbuhan serta perbedaannya. Nah, untuk minggu depan Bapak harap kalian sudah siap dengan materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan, ya. Berbagai macam jaringan pada hewan maupun pada tumbuhan, ya. Nah, terakhir Bapak berharap supaya kalian senantiasa menerapkan 3M, ya. Selalu kita prioritaskan 3M dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada, supaya kita itu aman, ya, aman dan bisa terbebas dari virus COVID-19, ya. Jadi pertama tentu saja kalian harus rajin mencuci tangan, ya, setelah beraktivitas baik itu di luar maupun di dalam rumah. Kemudian yang kedua, bila keluar, ya, tentu saja harus memakai masker
ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak ya.